Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan siang kita hari ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan text planning untuk unsur-unsur objek withholding tax selain PPh pasal 21. Saya akan tampilkan materinya terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Topik kita terkait dengan objek withholding tax selain PPh pasal 21. Apa yang dimaksud withholding tax? Withholding tax system merupakan istilah perpajakan di mana wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri diberikan kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Jadi kewajiban yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan usaha, yang pertama adalah memotong atau memungut pajak. Kemudian yang kedua, melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut ke kantor pajak. Kemudian yang ketiga, menyetorkan pajak ke kas negara. Ya, sistem ini itulah yang disebut dengan withholding tax. Nah, kalau kita bicara withholding tax di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, itu kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah PPh pasal 21 garing 26, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23 garing 26, ini sama ya, ada garing 26. Kemudian terakhir adalah PPh pasal 24. Istilah withholding tax di Indonesia dikenal dengan nama lainnya adalah PPh pemotongan pemungutan atau PPh potput. Sekarang kita akan bicara bagaimana langkah-langkah melakukan tax planning atas withholding tax selain PPh pasal 21. Karena kalau kita bicara tax planning withholding tax PPh pasal 21 sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika melakukan tax planning atas withholding tax adalah memperhatikan klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak. Jadi apabila ada perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam bertransaksi, maka sebelum membuat perjanjian atau kontrak, ada beberapa hal yang terkait klausul perpajakan yang harus kita perhatikan dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Idealnya, klausul pajak dalam perjanjian dan kontrak ini harus kita telaah atau kita review sebelum perjanjian atau kontrak itu ditandatangani. Jadi artinya sebelum perjanjian dan kontrak sebuah pekerjaan
itu ditandatangani, kita perlu menelaah klausul perpajakan di dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Tetapi dalam prakteknya seringkali bagian accounting atau tax itu menelaah perjanjian kontrak itu setelah ditandatangani ya pada umumnya. Apa yang kita perhatikan di dalam perjanjian atau kontrak? Yang pertama adalah jenis dan rincian pekerjaan. Ini penting karena beberapa ketentuan perpajakan itu sangat tergantung kepada jenis dan rincian pekerjaan. Misalnya soal pekerjaan jasa. Ya. Jadi perjanjian kontrak terkait jasa yang pekerjaan jasa. Nah, apabila di dalam kontrak tersebut menyebutkan atau membedakan nilai total kontrak dengan rincian pekerjaan, tentu berbeda perlakuan perpajakannya. Ya. Kemudian yang kita perlu perhatikan yang kedua adalah masalah termin pembayaran. Ini ada hubungan dengan saat terhutang pajak. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang berikutnya jenis pajak, tarif pajak, dan pihak yang menanggung pajak. Siapa pihak yang menanggung pajak? Ya. Misalnya contoh kecil perjanjian kontrak cleaning service misalnya saja, ya. Nah, di dalam perjanjian kontrak itu kita harus memperhatikan tentang nilai jasa cleaning service tersebut. Apabila nilai jasa tersebut disebut secara total tanpa ada rincian jasanya, maka PPh pasal 23 atas jasa cleaning service tersebut terutang dari total nilai jasa. Tetapi menjadi berbeda jika total nilai jasa itu memuat rincian biaya, maka PPh pasal 23 hanya terutang terhadap rincian yang menyebutkan jasa pekerjaannya saja, tidak termasuk komponen lainnya. Jadi tentu berbeda, ya. Itu yang pertama, memperhatikan klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak. Demikian juga perjanjian atau kontrak lainnya, ya. Misalnya jasa konstruksi, ya. Perjanjian atau kontrak untuk terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tax planning, kita harus memperhatikan posisi kita sebagai pemotong atau pemungut atau sebagai pihak yang dipotong atau dipungut. Kenapa ini penting? Karena tentunya kewajiban perpajakannya berbeda antara pihak pemotong atau pemungut dengan pihak yang dipotong atau dipungut. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan tax planning, memanfaatkan gray area dalam ketentuan PPh, pemotongan atau pemungutan, atau istilah lainnya potput. Nah, untuk memanfaatkan gray area dalam ketentuan PPh potput ini tentunya itu dapat kita lakukan melalui riset atas kasus-kasus putusan pengadilan pajak. Atau bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Atau bisa melalui mekanisme private ruling. Private ruling yang dimaksud adalah pengajuan surat klarifikasi wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak meminta penegasan bagaimana peraturan perpajakan diterapkan pada suatu transaksi atau situasi pajak tertentu. Jadi misal kita melihat dalam sebuah perlakuan transaksi, kita melihat ada
dua opsi ketentuan yang dapat diterapkan. Nah, di dua opsi tersebut kita ambil opsi yang paling rendah dan kemudian untuk meyakinkan kita bahwa pilihan opsi yang terendah tersebut tidak salah, maka kita bisa mengajukan surat klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pilihan kita tersebut. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum? Nanti kita akan mendapat jawaban dari Direktorat Jenderal Pajak. Jika sudah benar, maka Direktorat Jenderal Pajak memberi jawaban klarifikasi. Tetapi jika pilihan kita tersebut tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memberi jawaban yang benarnya. Ya. Nah, proses ini disebut dengan private ruling. Ya. Kemudian yang keempat, pentingnya peran bagian keuangan soal bukti output, pemotongan dan pungutan, dan bagian akuntansi soal pencatatan jurnal transaksi serta penyesuaian. Nah, ini yang dilakukan dalam rangka melakukan tax planning. Untuk bagian keuangan, penting sekali untuk meminta bukti pemotongan PPH atau bukti setor PPH. Jadi setiap ada pemotongan oleh pihak kita, ya apabila kita sebagai pemotong pajak, atau sebaliknya kita sebagai pihak yang dipotong pajak, maka kita minta bukti itu kepada pihak lain. Nah, bukti pemotongan ini wajib ada. Karena seringkali dalam prakteknya di perusahaan ini terabaikan ya, atau kita sebut istilahnya tarsok mintanya. Ternyata di akhir tahun tidak ada bukti ya. Ini jadi masalah ya. Kemudian yang kedua, pencatatan jurnal memperhatikan prinsip accrual atau cash basis versus cash basis. Jadi bagian akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan jurnal harus memperhatikan saat terutang pajaknya itu sesuai dengan prinsip accrual atau cash basis ya. Karena ini penting untuk kita teliti ya. Karena terkait dengan terutang pajak. Kemudian yang kelima, melakukan ekualisasi PPH output. Bagi kita pihak pemotong, berarti ekualisasinya antara pos beban laba rugi dengan SPT massa dan SPT badan ya. Kemudian kalau kita sebagai pemotong, pihak yang dipotong, kita melakukan ekualisasi antara pos pendapatan usaha dan luar usaha yang ada di laporan laba rugi dengan bukti pemotongan dan pemungutan yang secara fisik sudah ada. Kemudian yang keenam, menghindari pengenaan sanksi perpajakan. Nah, untuk menghindarinya, kita harus tahu kapan saat terutang pajak, kita harus tahu kapan batas waktu penyetoran pajak, kemudian kapan batas waktu pelaporan pajak, dan kita juga harus mengetahui apa saja sanksi perpajakan dan besarnya sanksi perpajakan. Karena dengan kita mengetahuinya, kita bisa menghindari pengenaan sanksi perpajakan. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan fasilitas dan insentif perpajakan. Ya tentu digunakan dalam rangka kita melakukan tax planning sehingga nanti beban pajak yang harus kita tanggung menjadi lebih rendah. Nah, untuk memanfaatkan fasilitas dan insentif perpajakan, tentunya yang pertama kita harus update peraturan terbaru. Yaitu terkait dengan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak. Atau kalau sekarang lagi masa pandemi COVID-19, ya kita tentu harus update. Itu pemberian fasilitas dan insentif
perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Dan ini kebetulan sudah hampir setahun, banyak sekali fasilitas dan insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan ya. Yang terbaru yang mungkin sekarang lagi isu terbarunya yaitu pengurangan nilai PPN BM ya untuk kendaraan bermotor yang memiliki cc silindernya 1.500 sampai dengan 2.500 cc ya. Tapi peraturan Menteri Keuangannya belum turun. Itulah beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan terkait dengan tax planning atas withholding tax selain PPh pasal 21. Nah, untuk materi berikutnya ini kita refresh ya. Kita refresh menyegarkan kembali terkait dengan objek tarif PPh output atau withholding tax ya. Mungkin saya tidak akan membahas lebih dalam karena ini sebenarnya materi dari perpajakan 1 atau perpajakan 2 ya. Tapi dalam kaitannya dengan tax planning di dalam mata kuliah manajemen perpajakan kita perlu merefresh kembali. Yang pertama adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Kita bicara objek dan tarif. Ada 11 objek ya. Yang pertama adalah persewaan tanah dan atau bangunan. Tarifnya 10%, sifatnya final ya. Saya kira tidak saya jelaskan ya. Kita hanya merefresh atau menyegarkan kembali saja. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini tergantung kita bukan usaha pokok atau usaha pokok. Kalau bukan usaha pokok, tarifnya 5% dan bersifat final. Tapi apabila kita usaha pokok, dibagi lagi menjadi 2, itu usaha pokok yang terkait dengan pengadaan RS atau RSS atau lainnya, itu masing-masing tarifnya berbeda. Kemudian objek PPh final yang berikutnya adalah usaha jasa konstruksi. Ini terbagi 2 kelompok, jasa pelaksanaan, kemudian ada yang kedua jasa perencanaan atau pengawasan ya. Nah, kemudian di masing-masing jenis jasa tadi terbagi lagi menjadi 3 kategori. Memiliki usaha kecil, kualifikasi usaha kecil, memiliki kualifikasi usaha selain kecil, atau tidak memiliki kualifikasi usaha, di mana masing-masing tarifnya berbeda, ya. Dan itu bersifat final. Demikian pula untuk jasa perencanaan dan pengawasan, ya. Terbagi 2, memiliki kualifikasi usaha dan tidak memiliki kualifikasi usaha. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kualifikasi usaha? Itu ditentukan oleh LPJK, ya. LPJK ini adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, di mana sudah ditentukan kualifikasi usaha besar ini grade-nya 567, untuk kecil dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, untuk grade ini tentunya kalau perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi memiliki sertifikasinya ya, yang didapatkan dari LPJK. Nah, di dalam sertifikasinya sudah ditentukan grade-nya berapa ya. Kita lanjutkan objek yang keempat, hadiah undian, tarif 25% bersifat final. Kemudian yang kelima, dividen. Nah, terkait dividen ini mulai bulan November tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2, yaitu terutama dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Jadi dividen mulai November 2020 dikecualikan sebagai objek pajak. Ini ketentuan pasal 111 Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja. Jadi kita eliminasi ya untuk dividen ini nomor 5.
Kemudian objek yang keenam, transaksi penjualan saham di Bursa Efek, terbagi dua juga. Itu yang pertama adalah yang penjualan selain IPO. Kemudian yang kedua adalah yang IPO ya. Kalau selain IPO berarti ini di pasar sekunder ya. Kalau yang IPO artinya penjualan perdana. Tarifnya masing-masing berbeda dan sifatnya pengenaannya final. Kemudian yang ketujuh, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia ya. Ini tarifnya 20% bersifat final. Tapi ada perkecualian ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang kedelapan, bunga atau diskonto obligasi. Masing-masing berbeda tarifnya antara wajib pajak dalam negeri dan BUT dengan wajib pajak luar negeri selain BUT. Dan keduanya bersifat final pengenaannya. Yang kesembilan, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, untuk ini yang kesembilan ini, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi masih merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Karena yang pengaturan baru sesuai dengan pasal 111 Undang-Undang 11 Cipta Kerja yang dikecualikan sebagai objek pajak adalah bagian laba atau sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi. Jadi tidak termasuk bunga simpanan, ya. Kemudian terakhir yang ke-10, bukan yang terakhir ya, ini yang ke-10, penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Jadi ini terkait dengan PNP perusahaan modal Ventura. Itu tarifnya 0,1% bersifat final. Kemudian di sini ada syaratnya. Kemudian ke-11 ini yang terakhir, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini dikenal dengan PPh final UMKM. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan bersifat final. Itulah 11 tarif dan objek PPh pasal 4 ayat 2. Kita lanjutkan dengan merefresh atau menyegarkan kembali terkait dengan PPh pasal 15. Ada yang bersifat final dan ada yang tidak bersifat tidak final ya. Objeknya untuk pasal 15 ini ada 5. Kita mulai yang pertama, perusahaan pelayaran dalam negeri. Itu tarifnya 1,2% bersifat final. Kemudian charter penerbangan dalam negeri. Tarifnya 1,8% bersifat tidak final. Kalau bersifat tidak final berarti bukti pemotongannya dapat menjadi kredit pajak di akhir tahun ya. Kalau yang bersifat final berarti dia tidak dapat menjadi kredit pajak pada akhir tahun. Perbedaannya. Kemudian yang ketiga, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Tarifnya 2,64% bersifat final. Yang keempat, kantor perwakilan dagang asing KPDA atau bisa disebut atau istilah lainnya representative office atau license office perusahaan asing di Indonesia ya. Nah, itu tarifnya 0,44% atau tarif P3B. Nah, jika Indonesia tidak memiliki perjanjian P3B dengan negara tersebut, maka tarifnya menggunakan 0,44%. Tetapi jika Indonesia memiliki perjanjian dengan negara tersebut, maka menggunakan tarif P3B atau dikenal dengan istilah lainnya tarif tax treaty. Dan ini bersifat final. Kemudian yang kelima, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon
atau dikenal kontrak manufacturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Tarifnya 7% dan bersifat final. Itulah 5 objek dan tarif PPh pasal 15 yang berlaku sampai sekarang. Kita lanjutkan dengan merefresh atau menyegarkan kembali PPh Perput, yaitu PPh pasal 22. Objeknya adalah kegiatan usaha di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran atas barang dari APBN APBD yang dilakukan dengan atau melalui pemungut-pemungut yang ditunjuk. Nah, rinciannya ada 8 objek pasal 22. Yang pertama impor, kemudian yang kedua pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran KPA sebagai pemungut pajak. Kemudian yang ketiga pembelian barang dan atau bahan untuk keperluan usaha oleh BUMN. Yang keempat adalah penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan yang bergerak dalam bidang usaha, industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi. Kemudian yang kelima, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar. Yang keenam, pembelian bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau eksportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ketujuh, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh orang pribadi atau badan pemegang izin usaha pertambangan. Ini ada ketentuan baru ya, ini saya tambahkan saja. Ketentuan baru sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11 tahun 2020, pembelian batu bara ini merupakan objek PPN ya, berlaku November 2020. Jadi pembelian atau penjualan batu bara merupakan objek PPN. Kemudian yang ke-8, objek PPh pasal 22, yaitu pembelian barang yang tergolong sangat mewah, dipungut oleh wajib pajak badan penjual. Kita lanjutkan pemungut pajak PPh pasal 22 ada 9. Ya, kalian bisa lihat di sini ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang. Jadi terhadap objek impor barang. Kemudian bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA terkait dengan pembelian ya atau pengadaan barang atau jasa yang dilakukan instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga ada bendahara pengeluaran, ini juga terkait pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Demikian juga ini ada kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar SPM. Kemudian ini yang kelima BUMN atau BUMD. Kemudian yang keenam ada Bank Indonesia, ada pengelola perusahaan pengelola aset ya ini. Kemudian ada Telkom, PLN, Garuda, Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN. Kemudian yang ketujuh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi. Itu terhadap penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Kemudian berikutnya ATPM, kemudian APM, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Ya. Kemudian yang ke-8, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian ke-9, industri dan eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Jadi ada 9
pemungut pajak PPh pasal 22. Nah, ini adalah penjelasan rincinya ya. Kalian bisa lihat tarif dan objek terkait dengan impor. Itu ada 6. Itu ada impor barang tertentu ya. Ini tercantum dalam lampiran 1 ini. Lampiran 1 ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Ini saya lupa mencantumkan peraturan Menteri Keuangannya. Tapi intinya ada 244 item barang. Nah, terhadap 244 item barang tersebut, tarif PPh pasal 22 impornya sebesar 10% dari nilai impor. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, impor barang yang tercantum dalam lampiran 2, itu tercantum 568 item barang. Itu dikenakan PPh pasal 22 impor dengan tarif 7,5%. Kemudian yang ketiga, impor khusus kedelai, gandum, dan terigu itu ada di lampiran 3 PMK, itu tarifnya 0,5%. Kemudian terakhir, impor menggunakan API, angka pengenal impor, itu berlaku tarif PPh pasal 22 impornya sebesar 2,5% ya. Kemudian yang kelima, impor tidak menggunakan API, tarif 7,5%, kecuali ya, ini ada perkecualian, ada 4. Kemudian yang keenam, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Nah, ini tercantum di lampiran 4. Kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama penguasaan pertambangan dan kontrak karya. Ya. Jadi tidak berlaku untuk wajib pajak yang kontrak karya. Maka terhadap ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, itu PPh pasal 22 impornya tarifnya 1,5% ya. PPh pasal 22 ekspor berlaku tarif 1,5% dari nilai ekspor. Itulah 6 tarif PPh pasal 22 terkait impor dan ekspor. Nah, ini adalah pengertian apa yang dimaksud dengan nilai impor, kemudian saat terutangnya, dan saat penyetoran PPh pasal 22 impor. Jadi yang dimaksud dengan nilai impor ini adalah ya harga barang ya ditambah dengan harga barang di sini yang dimaksud adalah nilai CIF, cost insurance rates. Biasanya di dalam dokumen PIB tercantum harga CIF, cost insurance rates. Itu yang dimaksud adalah harga barang. Nah, harga barang tersebut atau harga CIF tersebut ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya. Misalnya ada biaya masuk tambahan ya, ditambah. Maka itulah yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 22 atau disebut dengan istilah nilai impor. Kemudian saat terutangnya pasal 22 impor itu saat pembayaran biaya masuk ya atau penyelesaian dokumen. Kemudian pemungutan untuk pasal 22 impor dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir ya. Jadi siapa yang melakukan importir atau bisa melalui PPJK ya. Atau jasa PPJK, maka PPJK yang melakukan penyetoran PPh pasal 22 impor tersebut. Nah, kita lanjutkan penyegaran pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau KPA kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak ya. Atas pembelian barang 1,5% ya tarifnya, tetapi ada perkecualiannya ya. Jadi untuk tarif pengenaan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara atau instansi pemerintah tadi, yang tarif 1,5% itu berlaku jika pembelian itu di atas 2 juta. Apabila nilai tagihan atau pembelian tersebut di bawah 2 juta, maka tidak dipungut pasal 22 1,5%. Nah, PPh pasal 22 tarif 1,5% juga tidak berlaku jika bendahara atau instansi pemerintah tersebut melakukan pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos.
atau biaya pemakaian air dan listrik. Ya, ini saat terutangnya yaitu saat pembayaran ya. Jadi makanya kalau kita bertransaksi dengan pemerintah, instansi pemerintah, maka tagihan kita sebagai pihak swasta itu akan dipotong, salah satunya PPh pasal 22 oleh bendahara. Nah, atas pemotongan tersebut kita berhak mendapat surat setoran pajak sebagai penggantinya. Demikian juga dengan pembelian barang atau bahan untuk keperluan usaha BUMN ya, sama. Jadi prinsipnya pembelian barang ke instansi pemerintah dan BUMN itu sama-sama kita akan dipungut PPh pasal 22. Ini kenapa? Karena mereka ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Nah, hanya saja untuk BUMN batas pemungutannya adalah paling banyak 10 juta. Artinya apabila kita bertransaksi dengan BUMN, maka akan dipotong PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% jika nilai transaksi kita atau tagihan kita di atas 10 juta. Jadi kalau dengan instansi pemerintah di atas 2 juta, kalau dengan BUMN di atas 10 juta. Apabila nilai transaksi kita atau tagihan kita di bawah 10 juta, maka pihak BUMN tidak memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Kita lanjutkan penjualan hasil produksi oleh badan tertentu. Ini masih terkait dengan PPh pasal 22. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan yang bergerak di bidang usaha. Ya, artinya jika ada lawan transaksi kita adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, maka atas penjualan hasil produksi mereka tersebut, mereka memungut PPh pasal 22. Nah, untuk industri semen, mereka akan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Untuk industri kertas, mereka akan memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,1%. Untuk industri baja 0,3%. Untuk industri otomotif, mereka memungut PPh pasal 22 0,45% untuk setiap penjualan hasil produksi mereka. Nah, untuk industri farmasi, tarifnya 0,3%. Kita lanjutkan penjualan BBM, BBG, dan Pelumas oleh Pertamina dan badan usaha lain di bidang bahan bakar. Nah, untuk penjualan BBM, BBG, Pelumas yang oleh Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar, apabila penjualan itu dijual kepada SPBU swasta, jadi artinya Pertamina atau badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar menjual BBM, BBG, atau Pelumas kepada SPBU swasta, maka Pertamina akan memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,3%. Apabila penjualan itu dilakukan kepada SPBU milik Pertamina sendiri, itu menggunakan tarif 0,25%. Nah, khusus untuk BBG dan Pelumas, itu tarifnya 0,3%. Nah, sekarang kita lihat sifat pemungutan PPh pasal 22-nya. Jika penjualan itu kepada agen atau penyalur, maka pemotongan pemungutan PPh pasal 22 tersebut bersifat final. Artinya tidak dapat dijadikan kredit pajak bagi agen atau penyalur. Tetapi jika penjualan itu kepada selain agen atau penyalur, maka pemungutan PPh pasal 22 tersebut oleh Pertamina itu bersifat tidak final. Artinya dapat menjadi pengurang pajak atau kredit pajak di akhir tahun bagi pihak yang dipungut tersebut. Masih di PPh pasal 22, pembelian bahan dari pedagang pengumpul. Kita
coba kita pahami terlebih dahulu istilah pedagang pengumpul. Adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya A. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. B. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi dia mengumpul hasil dan menjual kepada badan industri atau eksportir. Ya. Itulah istilah pedagang pengumpul menurut pajak. Nah, pembelian bahan dari pedagang pengumpul, jadi kita bidang badan usaha industri atau eksportir ketika membeli dari pedagang pengumpul, ya, maka dipungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%. Kecuali, artinya tidak berlaku, jika pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan tersebut paling banyak 20 juta. Artinya, pungutan PPh pasal 22 dengan tarif 0,25% dari pedagang pengumpul tersebut, jika transaksinya dikurang dari 20 juta, maka tidak berlaku pungutan PPh pasal 22 0,25%. Nah, pungutan PPh pasal 22 tarif 0,25% terhadap pedagang pengumpul itu berlaku jika nilai transaksinya di atas 20 juta rupiah. Kita lanjutkan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari orang pribadi atau badan pemegang izin usaha pertambangan, IUP, itu tarifnya 1,5%. Terakhir, pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Ini merupakan objek PPh pasal 22. Nah, kita mulai dengan jenis barang yang tergolong sangat mewah. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa item, ada 5 item ya. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 M, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 M, rumah beserta tanah di mana harga jualnya itu lebih dari 10 M dan luas bangunannya lebih dari 500 meter. Kemudian apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga perolehan lebih dari 10 M atau luas bangunan lebih dari 400 meter. Jadi kalau kalian lihat di sini ketentuannya ini dan atau ya. Jadi artinya apakah harga jualnya lebih dari 10 M? Tidak. Tapi luas bangunannya lebih dari 400, maka dia tetap objek PPh pasal 22. Ya. Kemudian yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan barang kurang dari 10 orang, sedan, jeep, sport, utility vehicle, multi-purpose vehicle, minibus, dan sejenisnya, di mana harga jual lebih dari 5 M dan kapasitas silindernya lebih dari 3000 cc. Nah, itulah jenis-jenis barang yang tergolong sangat mewah menurut ketentuan perpajakan. Nah, untuk pengenaan PPh pasal 22 atas barang-barang tersebut, untuk setiap pembeliannya akan dipungut PPh pasal 22 dengan tarif 5% kali harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Itulah beberapa objek dan tarif yang terkait dengan PPh output, PPh pasal 22. Kita lanjutkan dengan menyegarkan kembali objek dan tarif PPh pasal 23. Ini adalah pemotong PPh pasal 23, ada 4 ya, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT atau perwakilan perusahaan dalam negeri, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk ya. Kemudian untuk penghasilan objek PPh pasal 23, kategorinya ada 3 ya, ada 3 penghasilan, yaitu yang kategori pertama bunga dan royalti yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk yang pertama tadi bunga dan royalti, karena dividen mulai November 2020 sudah bukan merupakan objek pajak lagi. Jadi kita hilangkan dividen. Nah, ini adalah bunga dan royalti yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau ada pembayar royalti kepada orang pribadi, itu merupakan objek PPh pasal 23 ya.
bukan objek PPh pasal 21. Kemudian B, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Kemudian yang C, penyerahan jasa yang diterima wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong pasal 21. Nah, ini salah satu yang kita sebut gray area, ya. Jadi intinya ada jasa yang dilakukan oleh orang pribadi bisa dikenakan pasal 21, tapi bisa juga dikenakan PPh pasal 23, ya. Seperti yang kalian ketahui, tarif PPh pasal 21 atas jasa orang pribadi dan tarif PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan orang pribadi itu berbeda. Lebih rendah PPh pasal 23, ya, tarifnya. Oke, kita refresh terhadap objek dan tarif ada 7 untuk pasal 23. Yang pertama dividen, ini sudah kita eliminir, ya, kita hilangkan karena dia sudah dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi ini yang pertama adalah bunga, tarif 15% bersifat tidak final, tapi ada perkecualian di sini, kalian bisa baca, ya. Kemudian yang kedua royalti bersifat tidak final, tarifnya 15%. Nah, pengertian royalti dari hasil karya sinematografi itu ada pengertiannya di sini. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang ketiga, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Artinya kalau tidak dipotong pasal 21 maka dia kena pasal 23. Tapi kalau misalnya di 21 sudah dikenakan, maka 23 tidak usah lagi, ya. Nah, untuk pasal 23-nya kena tarif 15% bersifat tidak final. Di sini ada perkecualiannya, ya. Nah, saya ingin menjelaskan perbedaan hadiah yang merupakan objek pasal 23 dengan hadiah yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 final. Kalau pengertian hadiah yang merupakan objek pasal 23 adalah hadiah yang diperoleh karena kompetisi, karena ada perlombaan, ya. Jadi setiap hadiah yang berdasarkan kompetisi atau perlombaan itu merupakan objek PPh pasal 23. Nah, apabila hadiah itu berdasarkan undian, diundi, maka dia bukan merupakan objek PPh pasal 23, tetapi merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 atau dikenal dengan istilah PPh final. Itu perbedaan hadiah. Kita lanjutkan. Objek yang berikutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang sudah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Jadi artinya di sini ada dua opsional. Sifatnya opsional. Jika sewa dan penghasilannya sehubungan dengan harta itu sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2, maka tidak perlu lagi dipotong PPh pasal 23. Tetapi jika objek tersebut belum dipotong pasal 4 ayat 2, maka akan dipotong PPh pasal 23. Nah, ini jelas perbedaan tarif, ya. Untuk pasal 23 tarifnya 2% dan bersifat tidak final. Nah, di bawah saya memberikan perkecualian, ya, tidak termasuk ketentuan ini. Kemudian saya juga memberikan pengertian sewa dan penghasilan lain dan sehubungan dengan penggunaan harta. Itu apa saja, ya, menurut ketentuan perpajakan. Yang keenam, objek PPh pasal 23 itu adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Coba kalian perhatikan yang keenam ini, imbalan sehubungan dengan jasa teknik 1, jasa manajemen 2, jasa konstruksi 3, jasa konsultan 4, dan jasa lain. Maka terhadap imbalan jasa tersebut tarifnya 2% bersifat tidak final. Nah, saya memberikan definisi terkait dengan poin jasa tersebut. Jasa teknik yang dimaksud perpajakan itu seperti apa? Ini ada definisinya, saya jelaskan. Kemudian jasa manajemen itu pengertiannya seperti apa menurut ketentuan perpajakan. Kemudian terakhir jasa konsultan itu ada definisinya menurut ketentuan perpajakan. Saya berikan, ya, silakan kalian baca sendiri.
Nah, sekarang saya akan membahas poin yang ketujuh, jasa lain. Jasa lain ini artinya jasa yang tidak terbatas, unlimited ya. Nah, menurut ketentuan yang berlaku sampai sekarang itu ada 61 jenis jasa lain. Nah, kembali saya tekankan terhadap jasa lain ini yang 61 jenis, jika sudah dipotong pasal 21 tidak perlu dipotong pasal 23 lagi. Tetapi jika belum dipotong pasal 21 maka dikenakan PPh pasal 23 ya. Nah, untuk tarif pasal 23 semua jasa tersebut 61 jenis ini tarifnya sama 2% dan bersifat tidak final. 61 ini saya memberikan rincian ya. Ini 61 dimulai dari jasa penilai, appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Jasa atestasi ini jasa audit yang dimaksud ya. Dan seterusnya, ada 61 jenis. Nah, seringkali ada pertanyaan kepada saya, Pak, ada jasa X, apakah dikenakan PPh pasal 23? Jawabannya sederhana. Jasa X yang Anda maksud, apakah ada dalam tabel 61 ini? Tidak ada, Pak. Berarti dia bukan objek PPh pasal 23. Itu jawabannya. Ya. Nah, pertanyaan apakah ada di dalam 61 jenis ini? Itu bisa jasa X tersebut identik dengan salah satu jasa di antara 61 ini atau ada kemiripan ya. Jadi pengertiannya bisa identik, bisa mirip ya. Nah, jasa X yang misalnya diindikasikan mirip salah satu jasa di antara 61 berarti dia merupakan objek PPh pasal 23. Tetapi jika dia tidak ada kemiripan atau tidak identik di antara salah satu jasa di antara 61 ini, maka dia bukan objek PPh pasal 23. Jadi tidak perlu dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Saya berikan juga pengertian istilah jasa maklon, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer dengan jasa freight forwarding yang dimaksud dalam tabel jasa tadi ya. Karena seringkali kita mendefinisikan sendiri jasa ini, oh jasa ini mirip-mirip seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya ada definisi yang sudah diberikan oleh perpajakan. Maka seringkali kalau ada perusahaan yang berbeda pendapat dengan KPP dalam menafsirkan sebuah jasa, kemudian mereka timbul sengketa pajak, dan ketika di pengadilan pajak seringkali kalah ya. Karena apa? Karena wajib pajak tidak menguasai pengertian-pengertian jasa yang banyak diatur dalam peraturan perpajakan ya. Jadi dia banyak mendefinisikan sendiri. Padahal pengertian jasa untuk beberapa jasa sudah jelas di dalam ketentuan perpajakan. Oke, saya lanjutkan dengan jenis PPh output atau withholding tax yang berikutnya, PPh pasal 24. Kalau kita berbicara PPh pasal 24, berarti kita berbicara tentang kredit pajak luar negeri. Nah, ketentuan terbarunya diatur di PMK 93 tahun 2019. Pengertian PPh pasal 24. Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. Sebesar PPh yang dibayar, dipotong, terutang di luar negeri. Jadi artinya kita punya penghasilan di luar negeri dan di negara asalnya penghasilan tersebut sudah dipotong pajak oleh negara yang bersangkutan. Itu yang disebut pajak yang dibayar atau dipotong terutang di luar negeri. Ya. Nah, sebesar PPh yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri tadi, yang artinya sudah dipotong atau dipungut atau sudah kita bayar di negara asalnya, tetapi tidak boleh melebihi
penghitungan pajak terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Jadi pengakuan pasal 24 itu tidak serta-merta 100% sebesar pajak yang telah dipotong atau dibayar di luar negeri tersebut. Ya. Tapi harus lewat mekanisme penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan menurut ketentuan undang-undang. Nah, penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Misalnya sumber penghasilan kita di luar negeri itu ada berasal dari beberapa negara. Jadi kita harus hitung satu-satu batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Harus satu-satu ya, tidak boleh total. Misalnya dari negara Singapura kita dapat penghasilan sekian, kita telah dipotong oleh negara Singapura. Kemudian kita juga dari Taiwan, kita punya penghasilan sekian, dan sudah dipotong oleh pemerintah Taiwan. Demikian juga kalau di Kanada, kita punya penghasilan dan dipotong negara Kanada. Itu nggak bisa total 3 negara tersebut. Kemudian pajak yang telah dipotong terutang di luar negeri menjadi kredit pajak di dalam negeri, tidak boleh. Tapi harus lewat mekanisme penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Dan itu pun harus dilakukan per negara. Nanti ada contohnya. Nah, sekarang kita pahami terlebih dahulu sumber penghasilan kena pajak di luar negeri yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia. Artinya, tidak semua penghasilan kena pajak di luar negeri yang sudah terutang pajak atau sudah dibayar pajaknya di luar negeri itu kemudian pajak tersebut menjadi pengurang utang pajak di Indonesia, itu tidak seluruhnya ya. Tapi harus dilihat sumber penghasilannya apa saja yang diperbolehkan ya. Itu ada 8 ya. Yang pertama adalah penghasilan termasuk keuntungan pengalihan dari saham dan sekuritas lainnya. Jadi kalau dikaitkan dengan yang sumber penghasilan kena pajak yang pertama adalah penghasilan termasuk keuntungan pengalihan dari saham dan sekuritas lainnya. Dan itu pun ada ketentuan pajak yang terutang atau dibayar tersebut adalah berada di negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Jadi jangan sampai misalnya kita memiliki perusahaan di negara Taiwan ya. Nah, kemudian ini yang perusahaan kita yang di Taiwan yang menerbitkan saham. Kemudian ternyata kita mendapatkan penghasilan dari keuntungan pengalihan saham itu misalnya di negara Inggris misalnya. Jadi bukan berarti pajak yang dipotong pemerintah Inggris itu menjadi pengurang pajak kita di Indonesia, tidak begitu ya. Karena kan negara asalnya itu untuk penerbitan saham itu adalah negara perusahaan yang berada di negara Taiwan gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga ya. Negara tempat badan yang menerbitkan saham. Kemudian yang kedua, sumber penghasilan yang luar negeri tersebut adalah penghasilan berupa bunga royalti dan sewa dari penggunaan harta gerak. Ya. Harta gerak ini artinya itu adalah mungkin deposito, tabungan gitu ya, atau intangible asset, aset tidak berwujud ya, atau bisa juga aset yang bentuknya seperti properti ya, aset properti. Dan kita juga harus memperhatikan negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada ya. Ini harus diperhatikan juga pertama penghasilannya berupa apa, kemudian negaranya, negara tempat pihaknya yang membayar atau dibebani. Kemudian sumber penghasilan kena pajak di luar negeri yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia. Yang ketiga adalah penghasilan berupa sewa dari penggunaan harta tak gerak ya. Nah, otomatis ini kita harus memperhatikan negaranya, yaitu negara tempat harta tak bergerak itu berada, di mana dia berada ya. Kita harus memperhatikan itu. Kemudian yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa pekerjaan kegiatan. Kemudian yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
Ya, seperti yang kalian ketahui, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia terlibat dalam perusahaan pertambangan yang paling banyak di Afrika ya. Jadi artinya mereka memiliki perusahaan afiliasi atau bahkan perusahaan sendiri yang bergerak dalam bidang pertambangan di Afrika. Kemudian yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT, bentuk usaha tetap. Itulah 8 sumber penghasilan kena pajak di luar negeri yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia. Nah, selain 8 tersebut, walaupun kita memiliki penghasilan di luar negeri selain dari dan dipotong pajak di luar negeri, artinya dan kita sudah membayar pajak di luar negeri, maka pajak yang kita bayar di luar negeri tersebut tidak dapat dijadikan pengurang utang pajak di Indonesia karena sumber penghasilannya tidak termasuk ke dalam 8 kriteria yang tadi kita bahas ya. Saya berikan contoh untuk mudah mengerti perhitungan PPh pasal 24. PT Lensa Trading tahun 2020 menerima dan memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan itu dalam negeri. Ini artinya di perusahaan di Indonesia. Sebesar 4 miliar. Kalian perhatikan istilah yang digunakan di sini, penghasilan itu dalam negeri. Sebesar 4 miliar. Kalau kita bicara penghasilan neto dalam negeri, berarti ini adalah penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan laba sebelum pajak setelah dilakukan koreksi fiskal. Saya ulangi, penghasilan neto dalam negeri ini istilahnya sama seperti penghasilan kena pajak, yaitu laba sebelum pajak setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, diketahui angkanya 4M. Kemudian informasi berikut penghasilan luar negeri. Ada 3 jenis penghasilan dari 3 negara sumber. Yang pertama negara X. Jenis penghasilannya usaha. Nah, penghasilan yang kita dapat 1 miliar. Dan telah dipotong di luar negeri PPh sebesar 300.000. Siapa yang motong? Ya tentu adalah pemerintah negara X. Kemudian di negara Y kita memiliki penghasilan bunga totalnya 3 miliar dan telah dipotong di negara Y sebesar 450.000. Kemudian kita pernah melakukan transaksi penjualan harta di negara Z, tetapi kita kurang beruntung. Penjualan harta tersebut kita mengalami kerugian penjualan harta sebesar 250 juta. Jadi ada 3 informasi terkait penghasilan di luar negeri. 2 untung, 1 rugi. Nah, di informasi tambahannya tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty atau P3B antara Indonesia dengan negara X, Y, dan Z. Langkah pertama kita adalah menghitung besarnya pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan. Yang disebut seluruh penghasilan adalah penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Kita mulai. Penghasilan neto luar negeri. Ada 3. Dari X jumlah penghasilan kita 1 miliar. Y 3 miliar. Z 0. Karena kita rugi di sana. Tidak memiliki penghasilan. Jadi total penghasilan neto luar negeri 4M. Ditambah dengan neto dalam negeri 4M. Total penghasilan neto keseluruhan 8M. Penghasilan neto tersebut merupakan penghasilan kena pajak, yaitu merupakan dasar pengenaan pajak terutang, 8M. Karena contoh kita ini adalah transaksi tahun 2020, berlaku
tarif PPh badan sebesar 22%. Maka kita hitung PPh badan terutang dengan tarif 22%. Maka dapat PPh badan terutang 1.760.000.000. Yaitu 22% kali penghasilan kena pajak 8M. Itu yang pertama, menghitung besarnya pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan. Langkah kedua, kita menghitung besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan. Tadi seperti yang kita lihat di soal, kita sudah dipotong di masing-masing negara sebesar ini ya. Di X 300 juta, Y 450 juta, di Z tidak dipotong karena kita rugi. Jadi langkah kedua kita menghitung besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan. Dan ini tentunya per jenis penghasilan untuk tiap negara. Kita mulai menghitung yang penghasilan usaha dari negara X dulu. PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari negara X yang telah dipotong di negara X adalah 300 juta. Ya, di soal ini ada 300 juta. Kemudian kita menghitung jumlah tertentu. Jumlah tertentu ini adalah perhitungan menurut ketentuan perpajakan di Indonesia ya. Jadi kita ngitung batas jumlah tertentu yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan di Indonesia. Caranya begini. Penghasilan luar negeri di negara X 1M, kita ambil dari sini, nih. Penghasilan dari negara X 1 miliar dibagi dengan penghasilan kena pajak di Indonesia. Ya, kita ambil dari sini. Penghasilan kena pajak ini. Jadi untuk menghitung PPh luar negeri yang dapat dikreditkan yang berasal dari negara X, caranya penghasilan usaha dari negara X 1 miliar dibagi dengan total penghasilan kena pajak 8M. Kemudian dikalikan dengan PPh terutang badan, yaitu 1.760. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, kita ngitung yang kredit pajak luar negeri yang negara X dulu ya, yang diperbolehkan sebagai pengurang. 1 miliar dibagi 8 miliar PKP ini dikalikan ini, 1.760. Maka kita mendapat angka 220 juta. Nah sekarang bandingkan antara poin 1 dan poin 2. Poin 1 adalah PPh yang sudah dibayar di negara X, 300 juta. Kemudian yang kedua adalah jumlah tertentu yang diperbolehkan yang menurut ketentuan perpajakan, yaitu 220 juta. Mana yang lebih rendah? Jadi yang kita cari adalah yang lebih rendah. Ternyata yang lebih rendah adalah jumlah tertentu. Maka dapat disimpulkan PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari negara X yang dapat dikreditkan di Indonesia adalah sebesar 220 juta, yaitu yang terendah di antara jumlah tertentu dibandingkan dengan pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Oke, untuk negara X. Kita lanjutkan dengan penghasilan bunga dari negara Y. PPh luar negeri yang sudah dibayar di negara Y adalah 450 juta, lihat dari soal. Kemudian kita menghitung jumlah tertentunya, yaitu penghasilan dari negara Y 3 miliar bagi dengan penghasilan kena pajak keseluruhan 8M dikalikan dengan PPh badan terutang. Maka kita mendapat jumlah tertentunya 660 juta. Bandingkan dengan PPh yang sudah dibayar di negara Y, 450 juta. Ternyata jumlah tertentu lebih tinggi dari PPh yang sudah dibayar di luar negeri, yaitu negara Y, 450 juta. Maka PPh luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia adalah yang terendah, yaitu 450 juta. Ya tentu PPh yang sudah dibayar di luar negeri. Karena kalau dihitung jumlah tertentu ternyata lebih tinggi. Maka kita gunakan yang terendah 450. Yang dapat dikreditkan dari negara Y. Kemudian untuk transaksi ketiga penjualan harta negara Z itu rugi maka diabaikan. Jadi dapat kita simpulkan
PPH luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia di tahun 2020 oleh PT Lensa Pajak dari negara X 220 juta, dari negara Y 450 juta. Sehingga total PPH pasal 24 yang dapat dikreditkan atau menjadi pengurang PPH badan terutang tahun 2020 adalah sebesar 670 juta. Inilah yang disebut dengan istilah PPH pasal 24. Baik, untuk materi kita sudah selesai. Halo, bagaimana kabarnya? Ya, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Pak, Agung, Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan Mas Agung. Pak, terkait private ruling, Pak, kita kan civil law ya, Pak. Nggak bisa civil law ya, Pak, kan bukan common law ya, Pak. Itu apakah private ruling dari PT lain itu bisa kita gunakan di PT kita, Pak, sebagai jurisprudensinya dengan kasus yang sama gitu. Misal nih PTA nih kan bahkan aja bikin private. Maaf, Mas Agung, bisa diulangi karena suaranya terputus. Ya, Pak, yang disampaikan kita kan civil law ya, Pak, kan bukan common law yang betul. Jadi apakah private ruling dari PT lain itu bisa kita gunakan di PT kita sebagai jurisprudensinya ya gitu, Pak, gitu. Tentu nih PT kan punya kasus akan itu sama persis dengan PT kita. Nah, itu bisa nggak dipakai bahasa sama kita gitu. Soalnya banyak kasus tuh si fiskus A boleh, fiskus B nggak boleh, tergantung yang enaknya si DJP aja, Pak. Kalau menguntungkan nggak boleh, kayak gini boleh gitu. Ya, sebenarnya prinsipnya sama ya. Sebenarnya selama kasusnya identik dapat dijadikan jurisprudensi untuk kita. Cuma saja pihak KPP dalam hal ini Fiskus yang tadi disebutkan A dan B berbeda itu karena memiliki pengetahuan yang berbeda satu sama lainnya. Tetapi perbedaan ini bisa kita selesaikan dengan kita tingkatkan menjadi ke sengketa gitu kan, perbedaan kita ya. Nah, itu bisa kita angkat ke pengadilan pajak gitu ya. Jadi artinya kita bisa melakukan gugatan atau bisa juga melakukan banding ya, tergantung kasus ya. Selama kita punya keyakinan bahwa kasus kita tersebut memiliki sangat jurisprudensi yang sangat jelas ya, artinya. Jangan penafsiran kita saja. Karena kalau penafsiran kita, oh ini mirip nih gitu kan. Nah, ternyata diskusi, nah itu ternyata tidak ada kemiripan gitu ya. Atau ya, itu hati-hati di situ ya. Jadi pada prinsipnya wajar saja satu fiskus dengan fiskus lainnya bisa berbeda karena masing-masing kan tadi saya katakan tadi memiliki latar belakang dan pengetahuan yang pengalaman yang berbeda satu sama lainnya antara fiskus satu dan fiskus lainnya ya. Karena terutama terkait kasus-kasus mungkin di KPP A sering terjadi tapi di KPP B jarang terjadi gitu ya. Jadi ini tergantung. Karena kembali lagi pengalaman petugas pajak itu kan karena pengalaman di mana dia KPP bertugas ya. Maka kita belajar misalnya, ini kebetulan aja ya di kampus kita belajar dengan cara Superman ya. Superman itu artinya belajar all text, semua pajak dipelajari ya. Tetapi kalau kita dasarkan ke petugas pajak, jadi mereka itu punya keahlian karena pengalaman kerjanya di seksi yang mana ya. Kalau dia lama di seksi pasal 21, jadi jangan pernah kita bahas seksi pasal 23. Dia tidak terlalu dalam di pasal 23. Karena dia banyak berpengalaman kan di seksi PPH pasal 21 saja gitu ya. Jadi kita maklumi saja. Karena mereka kan dibatasi oleh penugasan di seksi yang mana dan berapa lama pengalaman dia di situ. Ya. Jadi kalau kita diskusi PPH badan, mungkin dia sedikit berhati-hati, konservatif kalau bahasa lainnya. Jadi kalau kita punya jurisprudensi menjelaskan ke dia cenderung mendengarkan saja tapi dia tidak menerima gitu ya. Kecuali kalau dia setelah diskusi dengan atasannya dan dia mendapat keyakinan bahwa itu benar ya. Tapi jika itu menurut dia ragu-ragu, itu cenderung dia bersifat persuasif saja. Oke, saya kira itu ya, Mas Agung ya. Itu praktek. Pak, izin yang kedua, Pak. Ya. Untuk withholding tax, Pak, bukti potong dari customer itu apakah bisa kita bebankan atau memang wajib kita kreditkan, Pak? Misal nih,
di satu sisi pas kita hitung nih, wah ini ada peluang lebih banyak, ada peluang LB kan lebih banyak lah, sehingga kita mengekspandkan booting peluang tersebut Pak gitu. Itu bisa nggak Pak di sisi tax Ya, planning-nya Pak? ya sebenarnya bisa saja, tergantung kepada jenisnya ya. Karena kalau menurut daftar non deductible expense (NDE) itu yang tidak boleh dibiayakan itu hanya yang PPH ya. Jadi PPH yang terutama terkait dengan output ya. Tapi kalau PPH yang lainnya terkait misalnya PBB, PPN itu bisa ya. Nah, cuma pertanyaan lebih lanjutnya, Pak, kalau ternyata ini terkait PPH withholding gitu kan, dan misalnya ingin menghindari lebih bayar gitu kan, Iya Pak. spend kan ya, maka kita bisa melakukan kapitalisasi ya terhadap objeknya. Jadi PPH tersebut dikapitalisasi ke objeknya. Nah, tergantung objeknya. Ya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak. Aku pasti mengerti maksud saya ya. Nggak perlu lebih detail ya. Kalau lebih detail nantilah kapan-kapan ya. Oke, silakan yang lain. Pak izin Pak, Rifki Pak. Ya, silakan Mas Rifki. Tadi kan ada pembahasan kalau kita yang withholding tax itu harus memperhatikan klausul. Saya ambil asumsinya berarti klausul ini bentuknya bisa berbentuk invoice ya Pak. Nah kalau di invoice itu misalkan ada saya sewa alat berat gitu Pak. Tapi kan butuh biaya mobilisasi sama demobilisasi. Nah yang sebagai dasar pengenaan pajaknya itu atas jasa sewa alat beratnya aja atau ditambah sama biaya mobilisasi demobilisasi Pak? Nah, kalau kita bicara di invoice, berarti kita bicara per objek, ya. Kalau invoice itu terkait barang, berarti ya. Nah, tadi contohnya barang itu apa, Mas Rizky? Misalnya. Alat berat Pak. Oke. Untuk alat berat, invoice tagihan alat berat berarti kan itu PPH tidak berlaku. Karena dia cuma PPN, yaitu penyerahan barang ya, kena pajak. Kalau untuk terhadap alat berat invoice alat berat, itu hanya PPN. Sedangkan untuk mobilisasinya, itu bisa jasa pengangkutan atau jasa apa ya, itu baru objek PPH, yaitu jasa pengangkutannya ya. Jadi terpisah ya, saya kira. Jadi untuk invoice alat berat, tidak ada PPH di situ, berarti kita cukup PPN saja. Kemudian untuk tagihan invoice yang lain, untuk mobilisasi pengangkutan atau apa namanya, yang terkait jasa sampai alat berat itu sampai di tempat ya. Nah kita lihat ada nggak di 61 item jasa tadi gitu ya. Kalau ada, misalnya jelas jasa pengangkutan itu ada ya di 61 item jasa PPH pasal 23 tadi. Maka terhadap invoice jasa pengangkutan atau mobilisasi tersebut itu dipotong PPH pasal 23 ayat tarif 2% ya, ketika kita melakukan pembayaran. Seperti itu, Mas Rifki. Walaupun di invoice digabung ya Pak? Oke, kalau invoice-nya digabung, selama misalnya pengertian jasa mobilisasi itu adalah jasa pengangkutan, maka yang kita kenakan pasal 23 itu dengan tarif 2% itu hanya terhadap jasa pengangkutan. Ya. Jika dia ada rincian ya, ada detail ya, ada breakdown ya. Jadi artinya alat beratnya berapa, jasa mobilisasi berapa, kemudian ada jasa-jasa apa lagi berapa, maka terhadap pasal 23 hanya terhadap jasa, tidak terhadap alat beratnya. Ya. Seperti itu. Makasih Pak. Ya. Silakan. Kayaknya pertanyaannya banyak praktek ini ya. Berarti kuliah sambil konsultasi gratis ini ya. Problem kerja dibawa ke kelas. Tapi nggak apa-apa, yang itulah kelas PPAK ya. Memang agak beda dengan kelas reguler ya. Silakan. Selama pertanyaan umum saya jawab ya. Kalau pertanyaan memerlukan skill khusus ya kita sesi yang berbeda ya. Bukan di kelas. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan. Pak, senyum Pak.
Waduh, ya silakan Mas Agung. Satu lagi ya, takutnya borong Mas Agung sampai jam 4 sore kita. Cukup Pak ada saya Pak. Oh cukup ya, oh iya. Saya kira saking semangatnya ingin bertanya. Satu lagi Iya. cas. Nah, sepertinya Yes, Pak. kayak Mas Agung ini pengalaman konsultasi ya, jadi problem kliennya yang dibawa. Dapat konsultasi gratis, tapi dari klien dia dapat fee ya. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.